ada 3 indeks yang memang saat ini menjadi penopang IHSG kita. Karena sekarang lagi merah nih. Memang belum terbiasa menggunakan time frame menit, ya saya sarankan pakai menitnya yang lebih besar. Walaupun indeksnya dia merah untuk di kategori JEI, tapi tidak semua sahamnya turun atau merah. Hai, welcome back to BBM. Di Belajar bareng Mirai Aset, kita akan selalu bersama-sama belajar agar kita bisa menjadi investor yang semakin handal dan semakin cuan. Di episode kali ini, kita akan sama-sama melanjutkan nih untuk mengetahui menu scalper yang biasa digunakan agar kita bisa cuan secara harian. Nah, kali ini sudah ada Pak Ilham Muslim yang akan melanjutkan pelajaran menu rahasia scalper. Hai Pak Ilham. Hai Bu Alia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan nih ya menu rahasia scalper, yaitu menu indeks composite dan juga menu chart, benar? Benar. Oke, kalau gitu kita langsung saja buka aplikasi HOTS-nya. Oke, untuk sahabat Mirai Aset, bisa perhatikan di sini ada bagian menu atas indeks, kita klik, ada 3 submenu ya. Nah, saya lebih suka menu yang indeks composite kedua ya. Atau 0153 ya. Betul. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, secara langsung di sebelah kiri ini ada 4 bagian indeks kita ya, yang sudah terbagi-bagi nih. Ya, LQ45, Jakarta Islamic Index, dan lain-lainnya. Nah, berikut sudah ada saham-sahamnya. Nah, kenapa sih untuk menu scalper ini kita masuk ke sini? Secara tidak langsung, kalau memang sahabat Mirai Aset nih belum mengetahui saham-saham yang dia bidik, ya, selain running trade kemarin, ya pelajaran di pertama, nah kita juga bisa lihat di sini ya. Jadi kita bisa mengetahui ini langsung. Kita bisa klik bagian atasnya biar dia tersusun. Nah, contoh di sini kita bisa lihat ada 3 indeks yang memang saat ini menjadi penopang IHSG kita. Karena sekarang lagi merah nih. Yang lagi bergerak up ya? Betul sekali. Nah, di sini kita bisa lihat IDX Health ya. Nah, terlihat di sini sebelah kanannya ya, ada saham-sahamnya yang memang mayoritas sudah up ya, sudah naik ya. Nah, jadi di kolom kiri adalah indeksnya, dan ketika diklik maka akan muncul saham-saham yang terdiri atas indeks tersebut ya. Betul sekali. Nah, ini akan mempermudahkan kita nih untuk memilih semua sahamnya yang ada di sini. Nah, dari sini kita juga untuk seorang scalper nggak harus melihat. Contoh tadi sebelah kiri ya, indeks yang 3 nih yang naik nih. Jangan hanya lihat ini aja. Tapi kita juga bisa lihat nih sebagai sebuah pilihan, kita boleh klik kembali. Nah, terurutlah saham-saham yang down-nya paling banyak. Secara sektor juga kita bisa melihat sektor mana yang turunnya paling banyak secara persentase ya. Betul. Jadi tinggal diklik, klik, bisa ketahuan mana yang bergerak naik dan mana yang bergerak turun. Betul. Nah, kita bisa klik di sini juga. Nah, dia akan langsung terlihat saham-sahamnya, dan ini juga bisa menjadi katalis pilihan kita. Walaupun di indeksnya dia down paling dalam. Karena kita bisa ketahui berarti saham-saham yang ada dalam kategori indeks tersebut ya mungkin saja memang saat ini sudah bergerak di area supportnya. Jadi belum tentu ya bergerak downtrend, tapi lagi berada dalam supportnya. Betul. Kita langsung coba praktek ya. Nah, di sini ya sahabat Mirai Aset, kita lihat di IDX Health ini, setelah kita klik terlihat di sebelah kanan ya saham-sahamnya. Nah, di sini kita bisa juga langsung urutkan ya. Nah, kita urutkan, kita bisa klik, misalkan kita urutkan dari volume. Volumenya dulu ya. Nah, terlihat di sini volume yang paling terbesar ya. Dari CARE ada 3 saham ya, BMHS dan PRIM. Nah, balik nanti ke karakter masing-masing trader atau investor nih, milih sahamnya mau yang mana nih Bu Alia. Nah, contoh di sini saya ambil contoh, kita klik yang di BMHS dan PRIM misalkan. Setelah kita menentukan sektornya, kita menentukan sahamnya, lalu kita sekarang buka ke chart. Nah, contohnya di sini kita masukkan tadi nih. BMHS ya. Nah, ini chartnya chart daily ya. Nah, kalau kita memang mungkin jadi diri sebagai seorang trader atau scalper khususnya, pastinya kita tidak pakai daily time frame untuk teknikalnya. Nah, teknikal daily time frame ini kita hanya untuk mengetahui di pagi hari supaya kita tahu range rata-rata harian dia di pergerakannya berapa. Nah, tapi untuk timing buy sell-nya, nah kita buka time frame yang lebih kecil, yaitu kita gunakan chart menit.
Oke, jadi chartnya disesuaikan kembali ya, Pak Ilham ya. Betul. Dan untuk scalper atau trader dengan fast trade atau kecepatan yang lebih cepat, kita pakainya menu menitan. Menu menit di sini juga bervariasi ya untuk sahabat Mirai Aset ya, dari menit 1 menit, 3 menit, dan Seterusnya. Oke. Nah, jadi dikembalikan lagi nih ke karakter para trader nih ya, para scalper. Jadi kalau memang belum terbiasa menggunakan time frame menit, ya saya sarankan pakai menitnya yang lebih besar. 3 atau 5 ya? Ya, mungkin di atas 10 atau 30 oke. menit atau 60 menit. Oke. Tapi kalau memang sudah terbiasa itu, baru kita masukkan menit yang lebih krusial lagi kalau saya bilangnya, lebih kecil lagi time frame-nya. Nah, contoh di sini kita pakai 1 menit ya. Nah, dari 1 menit di sini terlihat ya bahwa BHMS ini sudah bergerak tadi new low di tataran candle-candle 1 menit ya. New low-nya itu ada di area ini ya. 870. Oke, jadi ini adalah supportnya ya. Ya, nah kita bisa lihat dengan kalau katalis sideways price, nah itu ada di area ini 874. Jadi selama dia masih bergerak di area ini, ya we can buy. Oke, tadi Pak Ilham sempat mention kalau kita sudah menemukan support di area 875-874 nih ya. Nah, bagaimana caranya scalper menentukan target yang tepat? Nah, di sini tadi untuk supportnya karena ini adalah harga fraksi per Rp5, berarti kita bulatkan ya 870 atau 875. Oke. Oke, nah sekarang harganya di 880. Nah, targetannya kalau berdasarkan chart dengan time frame 1 menit, ya kita bisa lihat di sini ya di area 890. Alhasil Oke. itu hanya kenaikan 2 tick ya? 2 tick ya, Atau kurang Rp10. lebih. Ya, bisa kita presentasikan 1,5% kurang lebih ya. 1,5%, Nah, itu saya rasa cukup untuk seorang scalper. Dipotong fee kita masih ada net kurang lebih 1%. Itu kalau kita menggunakan teknikal. Tapi Oke. bisa juga kita menggunakan sisi presentasi. Oh, Ya, oke. tanpa harus melihat teknikal. Yang penting kita sudah tahu teknikalnya confirm nih. Mhm. Ya, seperti itu. Oke, jadi ada 2 cara ya ternyata menentukan berdasarkan tadi tick yang cukup ataupun dengan secara persentase yang cukup agar kita tetap profit setelah dikurangi fee. Betul sekali. Oke Pak Ilham, selanjutnya kita juga mau coba dong 1 saham lagi. Kita kembali lagi ke indeks composite untuk melihat sahamnya ya. Nah, di sini kita masih menggunakan sektor yang sama ya. Nah, contoh di sini juga ada sahamnya, misalkan kita lihat ada yang sudah naik nih 7% prime ya. Oke. Nah, kita bisa lihat juga di sini prime jika kita menggunakan 1 menit ya. Nah, ini saya coba ubah ya untuk sahabat Mirai Aset ya. Kita coba ubah pakainya 3 3 menit menit ya. misalkan. Nah, di sini kita lihat bahwa tadi dia sempat down ya di 6 tabung sebelumnya. Berarti kalau 3 dikali 6 kurang lebih hampir 18 menit. Nah, dia sempat ke 382. Sekarang dia sudah bertengger kembali ke area sideways price sebelumnya 392. Nah, jadi kalau dia di 3 menit ini atau next candle 3 menitnya dia bergerak di atas harga 392, we can buy. Oke, jadi kita nunggu confirmation Ya. adanya bergerak up ya, Betul. baru kita buy. Karena Betul. tadi sempat menyentuh titik terendah dan sekarang kembali di supportnya tapi di sideways. Ya, dia bergerak di area 390. Jadi dia biar masuk dulu ke area sideways sebelumnya yang terjadi di area sini ya, sahabat Mirai Aset. Nah, di atas 390. Alhasil itu adalah 392. Setelah dia masuk ke area tersebut atau tutupan candle di 3 menitnya berada di atas 392, maka kita take action buy. Nah, untuk kita stop loss-nya ini cukup dekat ya. Cukup dekat karena hanya cukup 1 fraksi. Kalau dia di 3 menit berikutnya candle-nya tutup ya, 3 menit di bawah 390 kita stop loss. Oke, jadi kita udah barusan mempelajari ya bagaimana untuk menentukan target profit dan bagaimana menentukan target stop loss. Ya. Dan untuk seorang scalper memang harus dilakukan secara tingkat disiplin yang sangat tinggi. Kita kembali lagi ke indeks composite. Tadi saya sempat sebutkan juga ya bahwa kita bisa klik di bagian ini ya. Nah, akan terlihat indeks yang paling besar penurunannya ya. Nah, di sini ada Jakarta Islamic Index. Nah, kita bisa lihat. Nah, dari sini kita bisa terlihat ya, walaupun indeksnya dia merah untuk di kategori JEI, tapi tidak semua sahamnya turun atau merah. Oke, jadi mix ya ini Jadi ya. mix, betul. Di sini kita bisa klik juga biar dia tersusun. Nah, terlihat di sini ya ada saham-saham yang bertengger di atas konstruksi ya, ada PTPP, Wika, MNC, ACS. Nah, di sini kita bisa juga pakai nih untuk katalis pemilihan sahamnya. Contoh di sini kita buka untuk PTPP ya. Lalu ntar kita juga bisa lihat di sini ada Mika.
Baik, sahabat Mirai Asset. Nah, di sini kita sudah masuk ke chartnya untuk PTPP di time frame 3 menit. Nah, terlihat di sini ya untuk area range sideways swing dia di 3 menit 1280 sampai dengan 1300. Alhasil itu hanya Rp20. Jadi kita bisa pakai untuk range ini ya, untuk keluar masuk. Atau kita bisa menunggu ketika dia di atas pergerakan 1300 biar lebih terkonfirmasi. Nah, di sini kita masih di indeks yang sama. Tadi saya sempat sebutkan ya, ada 2 saham, yang satu lagi ada Mika ya. Nah, Mika kita juga bisa lihat di sini ya untuk area range-nya ya, terlihat sekali ya Mika bahwa range sekarang itu dari low di 2300 sampai dengan 2340. Nah, ini saat ini dia sudah berada di area range swing kecil di time frame 3 menit ya. Jadi kalau memang Mika di 3 menit ke depan dia tutupan candlenya atau bisa berada di area 2340, maka kita bisa masuk. Oke, jadi terkonfirmasi breakout dari resisten baru kita masuk ya? Iya, betul sekali. Baik Pak Ilham, terima kasih banyak ya atas ilmu indeks composite-nya, di mana kita bisa mencari sektornya terlebih dahulu dan juga saham apa. Lalu juga setelah itu kita membedah technical chart dari saham pilihannya. Sampai jumpa di Belajar Bareng Mirai Asset selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!